Pemerintah daerah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di tahun 2023 ini berhasil mewujudkan program hibah air limbah setempat untuk 1 desa di 7 kecamatan. Adapun desa-desa penerima program HALS adalah Desa Tambah Rejo, Kecamatan Wirosari, Desa Karangharjo, Kecamatan Pulo Kulon, Desa Waru Karanganyar, Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi, Desa Geyer, Desa Sumberjosari, Desa Pangkalan, Kecamatan Karangrayung, Desa Latak, dan Desa Sambung di Kecamatan Godong. Program ini menyedot APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.8.301.000. Adapun dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memberikan dana stimulan berupa reimbursement yang diberikan setelah pekerjaan rampung dan berfungsi dengan baik. Reimbursement sebesar 6 juta per unit terbangun kepada pemerintah daerah, tentunya melalui verifikasi oleh konsultan baseline dan review dari BPKP Jawa Tengah. Darlan Kepala Bidang Kawasan Permukiman di Sprakim Kabupaten Grobogan menjelaskan, program HALS ini sudah dikerjakan oleh penyedia jasa melalui tahapan dan persyaratan yang sudah ditentukan. Artinya semua penyedia jasa murni telah mengikuti proses tender maupun lelang sesuai regulasi yang sudah dituangkan dalam ketentuan yang ada. Program ini melalui beberapa proses, dari mulai sosialisasi sampai pemerintah daerah itu mendapatkan reimbursement. Itu ada 7 proses kegiatan yang di dalamnya. Yang pertama adalah sosialisasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Kemudian yang kedua peminatan dari pemerintah daerah melalui Bupati Grobogan sesuai usulan kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian setelah disetujui oleh pemerintah pusat, terbit yang namanya SPPH. SPPH itu surat persetujuan pemberian hibah dari pemerintah pusat. Dan setelah itu baru dilakukan baseline survei sesuai usulan dari pemerintah kabupaten, yaitu mensurvei by name by address-nya dari calon penerima manfaat atau dari DJPM yang kita usulkan. Setelah itu itu terbit berita acara yang namanya berita acara baseline survey. Itu apakah mas warga itu memenuhi syarat untuk kita lakukan bantuan pembangunan tangki septik atau tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pembangunan. Itu ada identifikasi dari konsultan yang membantu untuk melakukan baseline survei, itu juga dari pemerintah pusat. Setelah baseline survei baru terbit yang namanya surat pemberitahuan untuk pelaksanaan konstruksi, itu juga dari Kementerian PUPR. Setelah itu baru pemerintah daerah melakukan proses pengadaan atau tender melalui UKPBJ. Nah, itu yang kita siapkan dokumen-dokumen, termasuk DD-nya itu sudah dilakukan persetujuan mulai dari rapat-rapat persiapan oleh Kementerian PUPR, dalam hal ini dipandu oleh CPMU, jadi Central Project Management Unit oleh Kementerian PUPR. Itu dari awal sampai pelaksanaan, bahkan sampai pasca pelaksanaan itu selalu dipantau dan dimonitor ya. Di dalam pelaksanaan itu juga dilakukan ratek pemantauan 1, ratek pemantauan 2, bahkan sampai ratek akhir pelaksanaan kegiatan. Nah, itu baru kita lakukan pelaksanaan tadi. Setelah dilakukan pelaksanaan masih ada lagi yang namanya oversek 0%, oversek 50%, dan oversek 100%. Itu tahapannya. Kemudian itu belum selesai juga, masih ada yang kegiatan namanya verifikasi oleh konsultan baseline dan verifikasi atau KBP, itu juga dari konsultan pusat.
Setelah itu terbit yang namanya berita acara tadi, yang nama berita acara Oversek juga ada berita acaranya. Kemudian yang verifikasi pun ada berita acara terkait dengan keberfungsian dan kebermanfaatan dari kegiatan yang kita laksanakan. Setelah itu masih ada lagi di sela-sela kegiatan namanya review oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah yang mereview atas hasil verifikasi dari konsultan KBV tadi ya. Setelah itu baru kita minta rekomtek dari PPMU. PPMU itu Provinsi Project Management Unit, itu yang dikomando oleh Balai Prasarana Pendidikan Wilayah Jawa Tengah. Setelah itu kita masih lagi minta surat permohonan penyaluran hibah itu ke CPMU. CPMU juga menerbitkan yang namanya rekomendasi penyaluran hibah yang diminta oleh Bupati Kepala Daerah selaku pimpinan daerah Kabupaten Grobogan. Kemudian yang terakhir adalah setelah CPMU menerbitkan rekomendasi penyaluran hibah, yang terakhir adalah Bupati juga mengirim surat permohonan penyaluran hibah dalam ini ke Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, yaitu dengan dilengkapi dokumen-dokumen persyaratan, sehingga itu adalah akhir dari proses perjalanan yang kami lakukan di tanggal 8 Desember 2023 kemarin. Jadi ini pemerintah Kabupaten Grobogan tinggal menunggu transfer dari pemerintah pusat atas dana reimbursement atau stimulan yang dari pemerintah pusat. Pekerjaan telah clear, telah selesai, dan telah berfungsi dan bermanfaat dengan baik. Karena tadi tahapan-tahapan sudah kami sampaikan, bahwa terakhir adalah direview oleh BPKP. Program yang sangat bermanfaat untuk masyarakat ini juga mendapat tanggapan positif dari aktivis pemerhati pemerintah daerah peduli lingkungan hidup Kabupaten Grobogan M. Thohirin. Dirinya menganggap bahwa program hibah air limbah setempat ini merupakan pengelolaan limbah yang bersifat individual dengan mengutamakan hidup bersih sebagai bentuk edukasi ke masyarakat. M. Thohirin juga menyampaikan soal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yakni suatu tender dikuasai oleh perusahaan besar dan perusahaan anak cabang untuk mengikuti proses lelang dari awal hingga akhir. Ya, program atau kegiatan pembangunan penanganan air limbah setempat yang sifatnya individual bagi penduduk itu kebijakan yang baik, karena memang itu sedikit edukasi kepada masyarakat bahwa hidup sehat harus dimulai, lingkungan harus baik. Nah, berkaitan dengan saya berkomentar di beberapa waktu yang lalu tentang pemberitaan yang saya singgung tentang undang-undang larangan monopoli atau persaingan yang tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, itu sebetulnya yang tidak boleh adalah kalau perusahaan besar, entah itu badan hukum atau badan usaha, mempunyai anak-anak perusahaan melelang satu tempat, sehingga anak-anak perusahaannya diarahkan oleh perusahaan induknya untuk misalnya safety tank-nya diberikan kepada satu tempat. Jadi ini sebenarnya tidak berkaitan dengan PPKOM, tidak berkaitan dengan penggunaan anggaran. Anti monopoli itu berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan besar yang sifatnya korporasi. Itu Mas Ali. Artinya untuk pekerjaan yang sudah berjalan ini, pihak dari PPKOM maupun PPTK dalam pelaksanaan fungsinya menurut Bapak? Ya, kalau masalah kaitannya fungsi,
itu kan ada WLP sendiri. Jadi ada bagian yang melelangkan pekerjaan di setiap organisasi perangkat daerah. Jadi keterlibatannya tidak ada. PPKOM yang menangani program air limbah setempat maupun pengguna anggarannya, yaitu kepala dinas, tidak terlibat sama sekali. Karena yang meluluskan para penyedia jasa dimenangkan itu adalah WLP. Itu kalau pandangan saya. Sedikit Bapak, kalau untuk penerimaan manfaat ataupun desa yang menerima program tersebut, menurut Bapak bagaimana ke depannya? Ya, tentu harus terus diedukasi, disosialisasi agar kepala desanya itu tergugah. Kalau nanti ada dana desa yang diperbesar, misalnya menjadi 5 miliar seperti janjinya Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, ya itu kesempatan bahwa lingkungan itu harus ditata, termasuk penanganan limbah setempat. Berarti untuk penanganan ataupun pengelolaan lingkungan hidup menurut Pak Thoirin sangat diperlukan ya Pak? Diperlukan, dan itu harus diotonomikan ke desa. Karena Pemda dengan otonomi daerah tidak mungkin. Di Kabupaten Grobogan ini 270 desa loh. Itu tidak sedikit. Sehingga bagi saya diadakan saja aturannya, sehingga desa nanti dibimbing dengan aturan itu. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Suwarno Harian Siber TV mengabarkan.